Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton semuanya dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini izinkan saya ingin bercerita tentang pengalaman yang saya alami sendiri, yaitu 4 fenomena misteri hingga bertemu dengan baginda Rasul. Bagaimana kisahnya? Silahkan ikuti videonya hingga akhir. Peristiwa ini terjadi sudah puluhan tahun yang lalu. Awalnya saya melakukan puasa sunnah itu selama 3 minggu, yang mana buka puasanya hanya air putih sama nasi putih saja. 1 minggu saya lakukan puasa pertama itu tidurnya di tengah rumah, dan diperbanyak membaca Al-Quran, zikir, wirid, ya apa saja semampu saya saat itu. Selama 7 malam saya tidurnya di tengah rumah. Kemudian di minggu kedua saya lakukan tidurnya di pintu utama. Jadi misalnya ini pintu utama, posisi badan kita ke arah keluar. Jadi pintu ditutup, kita dari dalam tuh kepala kita itu nyentuh ke daun pintu. Itu setiap malam tidurnya ya seperti itu selama 7 malam. Dan amaliyahnya sama, ya sholat hajat, ya baca Al-Quran, ya wirid, apa saja yang saya bisa waktu itu. Kemudian di minggu ketiganya saya tidurnya itu di musola. Jadi selama 7 malam berturut-turut ya setiap tidur di musola aja. Ya sebelum tidur seperti biasa ya sholat hajat, ya wirid, ya baca-baca Al-Quran, ya apa saja sesuai kemampuan kita. Jadi waktu itu ya saya perbanyak ya baca Al-Ikhlas, saya perbanyak ayat kursi, lalu Yasin, ya pokoknya semua dibacalah apa yang saya mampu waktu itu. Di minggu ketiganya setiap malam saya tidurnya di musola selama 7 malam. Ya seperti biasa amaliyahnya ya sholat hajat, ya kita baca Al-Quran, ya perbanyak wirid, perbanyak zikir. Ya selepas
yaitu ya istirahat. Subuh kita bangun, ya paginya siangnya ya beraktivitas seperti biasa. Dan itu dilakukan setiap hari, setiap malam, ya selalu seperti itu. Setelah 3 minggu atau 21 hari puasa mutih saya lakukan, lalu saya putuskan untuk riyadoh di luar ruangan, yaitu saya ambil tempat di kali. Kebetulan ya di kampung saya ada kali, jadi saya ke kali. Dan posisinya pada saat itu kali itu membentuk delta, jadi dari hulu itu satu aliran sungai, kemarinnya jadi dua, ngebentuk letter O, terus nyatu lagi baru bablas. Jadi dari hulu ke hilirnya itu seperti itu. Dan saya posisi di tengah-tengah, jadi kalau mau ngambil air wudhu itu ke kanan saya juga ada sungai, ke kiri juga ada sungai. Tapi risikonya kalau banjir saya pasti ke bawah hanyut dan sudah dimoper lah mungkin. Nah, disitulah tes uji nyali diri saya berani atau tidak menghadapi hal itu yang sifatnya membahayakan diri saya sendiri. Karena saya yakin saya sedang memperdalam keyakinan saya kepada kalimat wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi saat itu saya pasrahkan saja segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya di situ cuma bawa tikar, bawa lampu pelita. Dulu tuh belum ada listrik belum masuk kampung saya, masih gelap gulita. Terus saya bawa sorban, kemudian ya perlengkapan sholat lah. Ya, setelah saya tentukan tempatnya, lalu saya gelar tikar, sejadah, dan saya bawa Majmu Syarif, itu Al-Quran yang kecil. Saya modalnya itu saja sama tasbih. Dan ini kepala tidak boleh ada peneduh, jadi kepala itu harus tembus langit. Ya kalau siang ya kepanasan, kalau malam ya kedinginan. Dan itu posisinya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh tidur walaupun hanya sekejap mata pun juga tidak boleh. Kalau misalnya itu mengalaminya ngantuk, ya sudah, berarti harus kembali ke awal, ke nol lagi, harus diulang kembali. Nah, alhamdulillah pada saat itu semuanya dapat saya lakukan dengan baik. Dan peristiwa-peristiwa misteri yang saya alami, yaitu yang pertama terjadi pada saat di malam kedua. Kejadian yang pertama, tiba-tiba ada suara, cuma pakainya bahasa Sunda, yang artinya ini mau taruh di mana. Itu saya kaget karena sedang husu-husunya zikir wirid. Tiba-tiba ada suara yang membuat jantung saya berdebar, karena suaranya sangat menggelegar dan keras sekali, seperti membentak, ini mau taruh di mana. Cuma bahasa Sunda. Dan orangnya tuh tinggi besar, yang satu narik gerobak, yang satunya ngedorong. Itu gerobak itu isinya adalah emas batangan segede-gede bungkus rokok. Dan itu saya terlihat dengan jelas karena apa? Kebetulan kan sedang purnama, bulan purnama. Jadi kena pantulan cahaya purnama itu berkilau, warna kuning emasnya itu terlihat jelas. Ya, saya kaget karena saya tidak mengharapkan itu dan tujuan saya bukan itu. Akhirnya saya bilang, saya tidak perlu itu, saya tidak pesan itu, saya tidak minta itu, jangan ganggu saya bilang itu saja. Akhirnya pandangan itu hilang. Lalu fenomena yang keduanya, masih di
malam itu juga. Tidak lama dari kejadian itu, akhirnya saya berusaha keras untuk menenangkan diri. Jujur saja saya itu ya takut ada, ya jantung saya itu udah deg-degan lah, karena kaget kan dibentak. Dan itu saya terus terang karena sendirian dan jauh dari rumah tuh 1 kilo adalah dari pemukiman penduduk tuh jauh. Jadi sekalipun saya teriak-teriak juga orang nggak bakalan dengar. Apalagi kondisi saya udah lemas, itu udah di malam kedua. Tidak lama dari kejadian yang pertama, tiba-tiba ada gemuruh suara angin. Makin lama makin dekat, itu saya sampai ya terasa dinginnya, itu anginnya besar sekali. Tiba-tiba ada suara ketawa, itu ya bapak-bapak lah. Semakin lama semakin dekat dan jelas. Beliau sosok seorang raja. Kenapa saya bilang raja? Karena ada mahkotanya. Kanan kirinya ada wanitanya cantik dua-duanya. Nah, beliau itu datang ke saya, ini singkat cerita ya. Jadi menawarkan, ternyata yang 2 wanita tersebut adalah putri-putrinya semua dan belum menikah katanya. Saya disuruh memilih, pilihlah anakku salah satunya untuk calon istrimu. Jika engkau sudah menjadi suami daripada salah satu anakku, maka harta kerajaan akan dibagi 2. 1 untuk kamu, satunya lagi, sebagiannya lagi nanti untuk anak saya yang suami anak saya yang lainnya. Katanya seperti itu. Ya, saya bilang mohon maaf, beribu-ribu maaf, saya tidak ada minat. Ya, saya tidak ada tujuan ke arah sana. Saya tidak mencari istri dan saya juga tidak sedang mencari harta. Saya mohon maaf, izinkan saya untuk beribadah kepada Allah di sini dan tolong jangan ganggu saya. Dan setelah itu akhirnya menghilang lagi. Udah. Jadi kejadian pertama saja saya deg-degannya belum hilang, tambah lagi kejadian yang kedua ya saya jadi lagi. Makin jantung saya makin berdebar-debar, gemeter sampai aduh ini gimana kok kejadian seperti ini. Jadi ngagetin semua gitu. Jujur saja saya orangnya penakut. Tiba-tiba mengalami hal seperti itu dan saya tidak mengundang gitu. Itu terjadi dengan sendirinya, saya juga bingung kenapa itu terjadi. Nah, akhirnya tidak terasa subuh pun tiba. Ya, saya ambil air wudhu, saya buang air kecil, terus sholat. Ya, habis sholat ya wirid lagi terus sampai siang, sampai zuhur, sampai asar. Ya udah terus sampai maghrib, sampai malam lagi. Ya kalau siang kepanasan ya kayak ikan asin. Ya kalau malam ya kedinginan embun. Ya alhamdulillahnya tuh tidak ada hujan ya. Kalaupun hujan juga pasti baju akan kering di badan. Karena saya tidak mungkin untuk pulang dan saya tidak bawa salin. Jadi ya baju apa yang saya gunakan saja. Tiap harinya kerjanya cuma ya baca Al-Quran, ya wirid apa yang saya bisa, atau zikir. Ya istirahatnya bangkit ya kalau ingin buang air kecil, terus mau wudhu ya lumayan juga sih ke sungai ke sebelah kanan. Ya jalan kaki sekitar 20 meter ya ada, ya ke kiri juga sama lah, antara enggak 20 itu dekat, ya 50 mungkin lah, 50 meteran. Ya kita wudhu di sungai, istirahatnya ya hanya saat mau ambil wudhu saja sudah. Ya setelah itu ya duduk bersih lah, ya zikir lagi udah, atau wirid, atau baca Al-Quran, atau apa saja udah, menghadap ke kiblat terus di atas sejadah, jadi nggak kemana-mana. Hingga nyampailah di malam ketiga. Nah inilah terjadi fenomena yang ketiga dan keempatnya. Ini malam terakhir saya beriadah.
Dan itu pandangan saya sudah, rasanya itu sudah tembus pandang. Maksudnya gini, ketika di hari pertama pandangan saya melihat alam ini hijau semua, seperti kita pakai plastik warna hijau dipakai ginilah untuk melihat gitu, pakai kacamata dari plastik warna hijau gitu. Nah di hari keduanya seperti pakai kacamata yang terbuat dari plastik warna kuning, jadi alam tuh kelihatannya kuning semua, apa-apa kuning gitu, jadi kayak televisi warnanya kuning gitu, tuh kaca kuning lah gitu, seperti itu. Kok alam seperti ini, kata saya. Mungkin ya saya pikir mungkin efek lah, efek saya nggak ada masukkan makanan atau minuman, mungkin ya sudah saya jalani saja. Hingga akhirnya di malam ketiga itu sekitar jam 2 lah kira-kira, kalau saya ngukur dari suhu tubuh, maksudnya dari suhu alam. Jadi rasa dinginnya itu udah terasa sangat menusuk sekali, ya kisaran jam 2-an. Tiba-tiba saya ingin melihat ke atas, ya saya anggap itu ada bintang, tapi kok besar gitu. Dan di langit itu ada cahaya seperti bintang, makin lama makin mendekat, makin lama makin mendekat, ya kurang lebih 3 meter itu baru jelas itu sosok manusia. Semuanya serba putih, sorban putih, jubahnya putih, cuma posisinya sila. Dari langit turun sila, tapi beliau tidak menyentuh ke bumi, silanya itu ngambang. Jadi kalau ditarik garis lurus ya dengkulnya beliau itu ya pas dengan jidat saya, duduk begini tuh ya seginian ngambangnya, nggak nyentuh bumi. Tapi beliau uluk salam, assalamualaikum, ya saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau bertanya ke saya, kamu mau ini, katanya gitu. Terus saya hanya melihat saja. Ketika beliau mengucap kamu mau ini, itu kepalanya itu lepas ke arah kiri saya, ke belakang, terus muter kanan, terus nyambung lagi. Ya kalau di film itu mungkin disebutnya ilmu Pancasona atau rawa-rontek lah, saya nggak ngerti. Ya saya jawab tidak, saya tidak mengharapkan kedijayaan, saya tidak mengharapkan kesaktian. Terus beliau nanya yang kedua kali, lalu kamu maunya apa? Ya saya hanya berharap kepada Allah, saya ingin hidup saya berkah dunia akhirat. Saya jawab begitu. Lalu beliau uluk salam kembali, assalamualaikum. Ya saya jawab juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang. Nah sekitar 1 jam kemudian, ya mungkin kisaran jam 3-an lah, tiba-tiba ini fenomena yang keempat ya. Saya mendengar ada suara kuda berlari. Jadi seperti kuda di aspal itu bunyi lah gitu, plak 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 plak. Memang di kampung saya juga waktu itu ada yang punya itu delman lah, disebutnya delman atau sado atau apalah, per kalau bahasa Sunda itu. Jadi ada kuda menarik delman gitu kan, menarik buat penumpang gitu ke pasar. Tapi saya pikir tidak mungkin, karena ini masih terlalu pagi. Kalau jam 3 pagi itu tidak mungkin lah kuda udah keluar untuk ke pasar. Biasanya kan jam 5 atau habis subuh lah paling paginya juga. Tapi ini kok masih malam-malam begini ada kuda. Terus juga kalau ngukur ke kampung saya kan jauh, maksudnya beratus-ratus meter lah ke tempatnya kuda tersebut, berkilo-kilo bahkan. Sepertinya tidak mungkin itu kuda, dari suara kuda beliau gitu. Ini suaranya terlalu dekat, dan kalaupun dekat juga pikir saya juga tidak mungkin. Kenapa ya? Karena depan saya kan sungai.
sekalipun deket juga kan pasir, nggak mungkin lah bunyinya sampai begitu, seperti kuda lari di aspal, plak 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 plak. Makin lama makin mendekat, itu yang bikin saya kaget. Makin mendekat ya, akhirnya jelas memang kuda, nggak taunya kuda dari langit turun plak plak plak, dari atas turun, saya ke depan saya, kurang lebih ya sama lah posisinya 3 meteran. Itu kudanya putih tapi ada sayapnya gitu. Nah begitu sudah di depan saya itu kudanya meringkik gitu kan, meringkik gitu. Akhirnya saya seperti pingsan, tak. Sudah saya masuk ke sebuah dimensi ya, seperti orang mimpi lah, seperti orang mimpi. Ya saat itu tiba-tiba saya merasakan sedang melakukan sholat maghrib di rakaat terakhir. Hanya pada saat itu yang anehnya, hati saya tidak merasakan asing kepada suara si imam. Ketika takbirnya, pada saat melakukan rukun-rukun sholat itu kan selalu diawali dengan takbir. Dari suaranya itu seperti tidak asing. Nah, begitu selesai sholat, seperti biasa zikiran, lalu beliau itu bangkit dengan maksud mau pulang, mungkin mau keluar, dan kebetulan itu di sebelah kanan saya itu pas pintu musola. Anehnya tuh musolanya ya musola di tempat kampung saya. Nah begitu beliau sudah ada di samping kanan saya, sedang lewat itu mau keluar, lalu tiba-tiba hasrat hati ingin bangkit. Saya bangkit akhirnya. Saya bangun, lalu saya menghampiri beliau. Ya berarti beliau menghadap ke sana, berarti saya ada di sisi kanannya. Nah saat itu tiba-tiba saya mengucap, ya Rasulullah, saya mohon diberi syafaatnya nanti di akhir zaman. Nah itu saya sempat, sekilas saya sempat melihat seperti ini, tapi saya menatap tidak kuat untuk seperti ini, seperti saya tidak punya daya. Setelah melihat sebentar saya langsung merunduk lagi, sehingga hanya sebentar saja saya melihat, dan beliau menjawab sambil megang ini kan pakai sorban. Ini ada apa tuh yang hitam-hitamnya itu kan suka ada tuh kalau orang Arab, ada namanya apa saya nggak tahu lah. Sorban putih, ininya hitam. Ini sorban itu dipegang, cuma menjawab insya Allah begitu. Ya setelah itu beliau keluar, ya saya mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Dan setelah itu saya kaget lagi, kagetnya tasbih kok lepas gitu. Ini saya terkaget gitu kan. Terus saya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya habis pingsan apa bagaimana, saya lihat kuda kok nggak ada lagi, kudanya kemana. Ya saya kembali zikir lagi terus, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, terus itu saja yang saya baca sampai selesai. Dan setelah itu saya sujud, saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya sudah selesai sampai tamat. Saya melakukan riyadhah, saya melakukan ritual hingga saya mengalami perjalanan spiritual saya. Akhirnya singkat cerita, esok sorenya itu pas mau malam yang keempat tuh, ya karena saya memang awalnya sudah janjian dengan saudara di hari ketiga mau maghrib saya minta dijemput. Akhirnya saudara saya menjemput 2 orang dan memapah saya. Ya saya tuh dipapah, jadi saudara saya kanan kiri, ya saya dipapah, saya berjalan. Ya karena saya sudah lemas, tapi nggak pingsan. Saya sudah lemas, ya udah saya pulang. Ya demikianlah kisahnya yang saya alami sendiri. Dan di sini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud untuk mengajarkan sebuah ajaran
ataupun saya bermaksud untuk pamer, saya tidak ada. Tujuan saya hanya berbagi sebuah kisah, ya barangkali penonton bisa mengambil hikmahnya. Silakan ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Karena saya merasa masih banyak dosa, saya masih banyak salah, saya masih harus belajar, dan saya harus kerja keras untuk memperbaiki diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.